Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini aku mau ngomongin tentang bintang. Bagaimana perspektif bintang di dalam agama Islam, perspektif bintang dengan pendapat aku sendiri yang sudah aku rangkum, yang aku baca di beberapa kitab Al-Quran dan mungkin di Google sih lebih banyaknya. Pertama kita harus tahu dulu, secara umum bintang itu adalah benda langit yang terdiri dari atas gas yang menyala seperti matahari, nebula atau gumpalan awan terdiri dari debu dan gas. Nah, bagian tebal dari nebula memadat dan itulah yang kemudian menjadi bintang. Kalau di dalam ilmu astronomi, definisi bintang itu adalah semua benda masif yang bermassa antara 0,08 hingga 200 massa matahari, yang sedang dan pernah melangsungkan pembangkitan energi melalui reaksi fusi nuklir. Oleh sebab itu, bintang K putih dan bintang neutron yang sudah tidak memancarkan cahaya atau energi tetap disebut sebagai bintang. Dikutip di kitab Tafsir Al-Misbah, Profesor Quraish Shihab menjelaskan terdapat 3 fungsi bintang-bintang. Yang pertama, bintang-bintang dijadikan Allah sebagai hiasan langit. Yang kedua, bintang-bintang dijadikan pelontar syaitan. Dan yang ketiga, bintang dijadikan sebagai petunjuk arah bagi manusia. Nah, di kesempatan kali ini tuh aku mau ngebahas tentang 3 fungsi ini. Yang pertama itu bintang yang dijadikan Allah sebagai hiasan langit. Hiasan langit yang kawan-kawan ketahui, dimana ketika malam-malam bintang sangat indah bila tidak ada cahaya lampu yang banyak ya. Contohnya seperti di perkampungan, di tempat-tempat yang tinggi seperti gunung, bukit, dan sebagainya. Bintang itu benar-benar membuat hiasan di langit seolah-olah kita sebagai manusia biasa ngelihat itu tuh kita bisa mentadaburi alam, bahwa sungguhnya betapa dahsyat, betapa besarnya keagungan Allah yang sudah kita lihat saat ini. Yang kedua itu pelontar setan. Kenapa bisa dikatain pelontar setan? Di sini ada ayatnya. Di surat As-Saffat ayat 6-10 yang artinya, sesungguhnya kami telah menghias langit dunia yang terdekat dengan hiasan bintang-bintang, dan kami telah menjaganya dari setiap setan yang durhaka. Mereka setan-setan itu tidak dapat mendengar pembicaraan para malaikat, dan mereka dilempari dari segala penjuru untuk mengusir mereka, dan mereka akan mendapat azab yang kekal. Kecuali setan yang mencuri pembicaraan, maka ia dikejar oleh bintang yang menyala. Nah, jadi dikatakan di langit itu para malaikat itu kan sedang menyampaikan berita-berita dari Allah, dari sini ke sini, dari sini ke sini. Nah, si setan itu tuh mendengar gitu, menguping. Nah, ketika si setan itu menguping pembicaraan malaikat, maka bintang-bintang yang ada di langit itu melontarkan, berjatuhan. Dia mengejar setan-setan itu dengan api yang menyala, yang panas. Makanya biasanya setelah setan itu datang ke dunia, membisikkan para dukun, para peramal, dan sebagainya, badannya hancur, luka-luka, entah luka terbakar atau apa. Jadi si setan itu biasanya menyampaikan kepada para dukun atau peramal itu bahwa ini akan terjadi ini dan ini dan ini. Namun sesungguhnya informasi yang setan beri kepada manusia, yaitu dukun atau peramal dan sebagainya, itu adalah semuanya dusta. Mereka membolak-balikan cerita, mereka mengada-adakan cerita, yang ada jadi tidak ada, yang tidak ada menjadi ada. Wallahu a'lam bishawab. Dan yang ketiga,
bintang itu sebagai petunjuk arah bagi manusia. Petunjuk arah bagi manusia ini tuh ada dua versi. Yang aku baca, petunjuk arah bagi manusia itu bisa jadi dikatakan tentang ilmu astrologi atau perzodiakan, tapi bisa juga petunjuk arah bagi manusia itu adalah benar-benar petunjuk arah, dimana kita melihat contohnya kita bisa melihat kiblat atau arah barat, melihat dari bintang atau rasi bintang, atau kita bisa melihat arah mata angin gitu, barat, selatan dan segala macam itu dari bintang. Tapi yang ku baca pada zaman dahulu itu orang-orang percaya bahwa bintang-bintang dan benda langit adalah dewa-dewa yang mempunyai pengaruh pada bumi dan isinya. Kemudian para peramal tuh membuat semacam peta bagi setiap orang sesuai dengan posisi bintang-bintang saat kelahirannya. Sebab menurut mereka, posisi-posisi bintang dapat memengaruhi sifat dan pembawaannya, bahkan menentukan peristiwa-peristiwa yang dialaminya, serta menentukan pula saat kematiannya. Selain itu, masyarakat Arab pada masa jahiliyah menurut dia mempercayai hal itu. Nah itu dia, kenapa tadi bisa dibilang petunjuk arah itu apakah itu zodiak, astrologi, atau tentang petunjuk arah yang memang sesuai kita melihat arah mata angin gitu. Wallahu a'lam bishawab. Tapi intinya untuk astrologi atau zodiak aku sangat tidak meyakini hal itu, karena aku hanya menyukai ilmu astronomi bukan astrologi. Jadi untuk lebih lanjutnya, apakah astrologi itu benar atau tidak, saya tidak mempelajari hal itu gitu. Dari 3 fungsi itu juga sebagaimana Profesor Quraisy Shihab mengutip dalam kitab kumpulan Sahih Bukhari-nya. Jadi mungkin itu saja yang saya sampaikan pada hari ini, semoga bermanfaat. Dan kalau kawan-kawan ada yang gak setuju atau kawan-kawan mungkin ada yang saya terlewatkan atau gimana, silakan kawan-kawan ketik di kolom komentar. Maafkan kata-kata saya apabila banyak kata-kata saya yang menyinggung dan salah, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.